Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Dian Ardiansyah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah pemrograman berbasis objek pertemuan ke-9. Yaitu materi yang akan dibahas cara membuat form dengan G-frame form dan objek swing. Ya, yang sebelumnya di pertemuan 6 yang lalu sudah dibahas ya sekilas, dan sekarang akan dibahas lebih detail mengenai G-frame form ya dan objek swingnya. Di sini NetBeans ya memiliki TextPen palette di mana di dalamnya terdapat objek-objek yang kita butuhkan untuk pembuatan form Java. Untuk menampilkan palette di NetBeans dapat memilih menu Windows palette atau dapat menekan Ctrl plus C plus angka 8 ya. Nanti akan muncul di sini paletnya ya. Ketika nanti teman-teman sudah memilih Java atau G-frame form ya, ketika membuat file baru gitu ya, dan tidak muncul nih palet dan propertiesnya, bisa dengan mengikuti langkah seperti ini. Pilih di menu window lalu pilih palet, atau bisa menekan dengan cara cepatnya ya di keyboard teman-teman Ctrl plus C plus angka 8. Dan target kita coba akan membuat form seperti ini ya. Oke. Lalu di dalam palet memiliki beberapa package objek ya yang dapat digunakan untuk pembuatan form. Salah satunya yang sering digunakan adalah package swing controls. Dan masing-masing package memiliki berbagai macam fungsi yang berbeda-beda tergantung dari aplikasi apa yang akan kita buat ya. Kita tentukan apakah kita akan membuat form penjualan nantinya atau pembelian, misalkan program penggajian, itu bisa kita buat dan tentukan nanti terkait package-nya ya. Untuk pemakaian sendiri, Anda dapat memilih salah satu objek yang akan digunakan dan meletakkannya ke dalam form. Semua objek pada palet memiliki properties yang berbeda-beda, begitu pula dengan fungsinya. Ya teman-teman, tadi selain ada palet ya, ada juga properties nantinya akan kita gunakan. Lalu pembuatan form dengan menggunakan palet terkesan begitu mudah karena cukup memilih objek lalu meletakkannya ke dalam form. Untuk lebih jelasnya berikut contoh form ya, aplikasi penggunaan G-frame dan palet. Nah, kita akan buat contoh seperti ini teman-teman. Ada tadi kasusnya nilai 1, nilai 2 dan hasil. Nah, ini kita gunakan text fill ya. Text fill-nya text fill 1, text fill 2 dan text fill 3 gitu untuk hasil. Dan ini propertiesnya ya. Dan kita coba ganti ya penamaannya, variable name-nya di sini. Untuk nilai 1 jadi T nilai 1, T nilai 2 dan T hasil di sini. Untuk memudahkan kita dalam pemanggilan nanti pada saat source kodenya atau decodingannya. Nah, setelah itu kita setelah selesai pembuatan formnya atau frame-nya di sini sudah selesai kita desainnya, lalu kita klik di nilai 2 ini teman-teman akan muncul seperti ini. Akan tetapi di sini bisa teman-teman klik kanan ya. Klik kanan di sini lalu kita pilih keyphrase ya. Pilih event lalu pilih keyphrase. Atau nanti bisa setelah diklik ini teman-teman masuk ke properties, nanti teman-teman ke menu event ya. Menu event lalu teman-teman pilih keyphrase. Nah, akan tampilnya seperti ini munculnya nanti privat void T nilai 2 keyphrase. Jadi arahkan dulu ini ke keyphrase. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini codingannya ada if event ya. Ini maksudnya event t.get key code key event vk underscore enter, artinya ketika kita klik enter, jadi seperti teman-teman 5 kita masukkan input secara manual 5 di sini angka 5 kita nilai 1 masukkan, lalu nilai 2 kita masukkan angka 4. Nah, setelah itu untuk memunculkan nilai hasil di sini teman-teman cukup menekan enter. Otomatis nanti hasilnya di sini keluar secara otomatis ketika teman-teman mengklik ya
klik enter di nilai 2. Makanya codingannya seperti ini atau source code-nya seperti ini, teman-teman. Menggunakan enter ya. Di sini keterangannya integer A ya, integer first, kita anggap A ini nama lain dan nilai 1, B ini nama lain dan nilai 2 gitu ya. Lalu C ini kita anggap hasil gitu ya. Lalu A dikali B. Nah, di sini prosesnya teman-teman, berhubung di sini kita membuat perkalian, makanya prosesnya di sini kalian ya. Kalau misalkan kita membuatnya pembagian, maka di sini juga prosesnya diganti ya. Jadi simbol pembagian gitu ya. Lalu T hasil set text integer to string, maka hasilnya akan muncul di sini T hasil. Begitu teman-teman prosesnya ya, cukup mudah ya teman-teman. Cukup membuat key phrase ya, nanti hasilnya muncul otomatis. Nanti akan saya contohkan programnya. Lalu setelah itu kita coba membuat form dan implementasi OOP-nya teman-teman. Tadi secara simpelnya, nah sekarang kita coba menghitung rata-rata teman-teman. Kalau tadi kita hanya perkalian saja ya, sekarang kita buat untuk menghitung rata-rata formnya. Nah teman-teman buat nilai rata.java. Di sini formnya. Nah tadi kan langsung ya. Kalau di form sebelumnya, nah kalau seperti ini ada frame-nya nih, ada panelnya nih teman-teman ya. Agak berbeda tampilannya. Caranya di sini teman-teman, JPanel ya, kita masukkan JPanel, lalu kita klik propertiesnya. Di JPanel ada border, nanti kita pilih title bordernya, pilih tombol, kan muncul seperti ini. Oke, lalu objek properties objeknya kita ganti juga teman-teman ya, T nilai 1, T nilai 2, dan T rata-rata. Kita singkat saja jadi T rata di sini. Untuk buttonnya di sini ada B hitung, B bersih, dan tutup ya. Kita ganti variable name-nya tadi ya, untuk memudahkan pemanggilan pada saat di short kodenya ataupun di codingannya. Oke, lanjut langkah-langkahnya. Nah teman-teman, sebelum kita membuat form ini langsung ke kodenya ya, menghitung rata-rata, kita membutuhkan satu Java class. Karena apa? Karena di awal kita akan contohkan penggunaan OOP-nya teman-teman gitu ya. Nah di sini teman-teman buat dulu Java class-nya ya, memilih Java class di sini ya, pilih new, pilih Java class. Untuk start package-nya ini terserah teman-teman ya, sesuaikan saja dengan menu latihan teman-teman gitu ya. Nah di sini biasa klik kanan, lalu pilih Java class. Nah akan muncul seperti ini, nanti tinggal masukkan codingannya di sini. Itu kasih nama dengan nama rata-rata.java. Nah, di sini kita buat public class rata-rata, ini muncul otomatis ya, karena kita buat penamanya seperti ini teman-teman. Lalu kita buat di sini public double, nilai 1, nilai 2, dan nilai rata. Di sini kita tipe datanya ya, kasih tipe datanya double. Nah, makanya di sini double get nilai 1, return nilai 1, dan seterusnya. Ini cara penulisan untuk membuat kelas ya, pemanggilan datanya, bicara penggunaan OP ya. Nah di sini kita prosesnya cantumkan juga di sini, jadi nilai 1 plus nilai 2 nanti dibagi 2 itu sebagai nilai rata ya, nilai rata-ratanya di sini gitu ya. Di sini prosesnya. Oke lanjut. Nah di sini source kodenya untuk nilai rata.java teman-teman. Nah di sini import Java Xwing ya. Lalu di sini public class nilai rata. Nah tadi ya nilai rata kita masukkan extend Java Swing JFrame-nya, nama ininya ya, nama formnya. Lalu rata-rata rata sama dengan new rata-rata. Di sini kita buat variabel baru gitu ya. Lalu di sini ada public nilai rata, ada init komponen. Nah ini ketentuan teman-teman. Nah di sini kita buat nonaktif ya. Di sini buat variabel nonaktif. Lalu di sini udah kita cantumkan, jadi pada saat program pertama kali dijalankan itu kondisinya nonaktif semua teman-teman. Nah apa yang kita nonaktifkan ini nilai 1, nilai 2, dan nilai rata. Jadi intinya pada saat penginputan nilainya itu tidak bisa ya, penginputan nilai 1, nilai 2 itu tidak bisa pada saat form pertama kali kita jalankan karena kita setting di sini nonaktif. Nah di sini kita buat
bersih ya, variabel bersih, ada aktif ya. Lalu di sini prosesnya teman-teman dihitung nih. Ada rata, set nilai 1, set nilai 2, nah set rata. Nah, di sini berhubung tadi kita sudah buat ya, buat di kelasnya ya, di kelas rata-rata tadi. Nah, makanya di sini cukup teman-teman panggil saja get nilai rata. Otomatis nanti di sini akan memproses yang sudah kita buat tadi di sini ya, teman-teman. Nah, nilai 1, nilai 2 dibagi 2 gitu ya, untuk menghitung rata-rata. Nah, di sini untuk bersih, untuk button bersih ya, tombol bersih di sini artinya ketika kita klik membersihkan ya semua data yang telah terisi, lalu aktif. Dan nilai request fokus artinya nanti si tombol ya kursor itu otomatis nanti ada di form nilai ada di text field nilai 1 gitu ya, mengarah ke situ. Lalu terakhir tutup. Nah, ditutup di sini nanti kita akan buat seperti pop up ya, pop up pesan gitu ya. Jadi di sini ada yakin tutup program gitu ya. Ketika kita klik tutup, maka akan muncul menu pertanyaan seperti ini, yakin tutup program, ini tandanya ya. Jadi ini konfirmasi. Nah, nanti akan muncul yes atau no. Ketika kita klik yes, maka otomatis programnya akan keluar. Nah, ketika kita klik no, maka akan tetap stay di program tersebut. Itu teman-teman ya, pembahasan terkait materi pertemuan 9-an. Saya coba akan contohkan ke programnya. Oke. Saya masuk ke NetBeans-nya. Di sini frame-nya dulu deh ya, teman-teman. Saya coba masukkan frame-nya. Contohkan frame-nya dulu, klik run, lalu run file ya. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Misalkan saya masukkan tadi ya angka 5. Lalu untuk nilai 2-nya saya masukkan 4, samakan saja ya. Ketika saya klik enter, maka secara otomatis akan muncul nilai 20 di sini. Saya ganti lagi, misalkan di sini saya punya angka 200. Kita kalikan di sini 15 misalkan ya. Klik enter, maka akan muncul secara otomatis hasilnya. Ya teman-teman ya. Tadi penggunaan key paste. Oke. Selanjutnya ini kita close dulu. Kita masuk ini tadi ya kelasnya, kita masuk ke nilai rata. Sudah kita buat di sini run file, langsung saja soalnya tadi codingnya sudah dibahas di materi. Langsung kita fokus ke cara penggunaannya saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk tombol-tombolnya ataupun teksnya ya, text field-nya ini tidak bisa diklik teman-teman, nilai 1, nilai 2 dan hasil. Karena tadi kita settingnya pada saat program pertama kali dijalankan itu nonaktif gitu ya, nonaktif, dia tidak bisa digunakan. Nah, cara penggunaannya teman-teman ada di tombol bersih gitu ya, tombol bersih di sini klik maka akan aktif ya, beda ya, tampilnya berbeda tadi ya ketika tidak aktif, tombol ataupun text field-nya itu berwarna abu, ketika sudah aktif di sini berwarna putih gitu ya teman-teman. Nah, baru sekarang teman-teman bisa memasukkan nilai. Nah, misal kita akan menghitung nilai rata-rata. Misalkan saya punya angka nilai 1 80, lalu nilai 2 80, maka kita akan coba hitung teman-teman di sini. Kita hitung, maka hasilnya 80 ya. Karena 80 ditambah 80 160 ya, dibagi 2 hasilnya 80. Tetap sama gitu ya, teman-teman. Misalkan saya bersihkan lagi teman-teman di sini, maka otomatis kursornya langsung mengarah ke nilai 1 gitu ya. Sini saya misalkan punya nilainya 85, misalkan nilai 1. Nah, nilai teman-teman misalkan ya, nilai tugasnya 85 nih. Nilai 2-nya misalkan nilai projectnya itu 75. Nah, maka hasilnya teman-teman akan mendapatkan nilai 80. Nah, seperti teman-teman ya. Di sini tombol bersih tadi sudah fungsinya. Nah, terakhir tombol penutup. Penutup. Nah, di sini teman-teman yakin tutup program. Nah, ada konfirmasi gitu ya. Misalkan kita no, maka akan stay di sini. Kita klik lagi, yakin akan tutup. Misalkan kita klik yes, maka akan tertutup sendirinya ataupun keluar programnya. Gitu teman-teman ya.
Itu pembahasan materi pertemuan 9 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bisa diikuti. Jika ada pertanyaan bisa langsung di bawah video ini ya di YouTube, ataupun bisa langsung masuk ke grup kita dan aplikasi MyBest. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.